Renungan Harian Katolik, Selasa, 17 Maret 2026. Orang itu disembuhkan seketika. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalanlah. Yohanes 5, ayat 8 dan 9. Saudara-saudara, kesembuhan adalah dambaan bagi setiap orang yang sedang sakit. Entah dengan cara apapun, semua orang ingin sembuh. Dia tidak mau sakit karena sakit menyebabkan kita tidak melakukan aktivitas apapun. Sakit apapun menyebabkan kelumpuhan dalam tindakan. Ada halangan untuk bekerja, untuk melakukan aktivitas. Oleh karena itu, kesehatan begitu penting dalam hidup kita. Hidup sehat akan mengantar orang pada hidup bahagia. Dalam Injil hari ini, Yesus menemukan orang sakit yang sudah 30 tahun menanti kesembuhan di pinggir kolam Bethesda, tempat yang dipercaya memiliki kuasa penyembuhan ketika airnya tergoncang. Namun, karena tidak ada orang yang menolong dia untuk masuk ke kolam, ia terus menunggu tanpa harapan. Ketika Yesus melihat orang itu, dia bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Pertanyaan ini nampaknya aneh, tetapi sangat penting dilontarkan agar tumbuh tekad. Ketika ditanya Yesus, orang itu menjawab, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai gonjang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku." Yesus mengerti, tekad hati orang ini kuat. Sayang dia benar-benar tak berdaya. Dia butuh bantuan. Maka katanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Seketika itu juga, pria itu sembuh. Kita pun mengalami transformasi hidup jika kita sungguh beriman kepada Yesus Tuhan. Setiap hari, kita diundang untuk mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Kesembuhan selalu didambakan bagi semua orang yang sakit. Namun, harus kita sadari bahwa penyakit dan kematian telah dilenyapkan oleh kurban Kristus. Yesuslah yang harus menjadi tumpuan harapan kita. Maka berikanlah kesempatan Tuhan Yesus untuk berkarya. Biarkan Tuhan Yesus ikut campur tangan dalam segala penyakit dan persoalan hidup kita. Janganlah kita menutup kesempatan Tuhan untuk ambil bagian dalam segala perkara yang kita hadapi. Tuhan juga ingin ikut campur tangan dalam hidup kita. Kita sering terjebak oleh kebiasaan buruk, dosa yang berulang-ulang, atau kelumpuhan lain. Tekad atau kehendak kuat menjadi obatnya. Kuasa dan kasih Allah tercurah pada kehendak kuat itu. Kehendak kuat bersama rahmat Allah memampukan kita untuk berjalan dan mengangkat tilam. Pada saat ini juga, banyak orang sakit dengan berbagai macam penampilan. Mereka perlu tempat untuk penyembuhan. Selain rumah sakit, pribadi kita pun dapat menjadi tempat penyembuhan bagi mereka yang datang kepada kita. Marilah kita menjadi tempat kehadiran Tuhan yang memberikan penyembuhan kepada mereka yang datang kepada kita. Saat ini, banyak kegiatan yang menjadi tempat bagi Tuhan untuk membawa penyembuhan. Misalnya retreat, camp-camp di mana orang datang dengan luka dan pulang dengan kesembuhan. Maukah kita terlibat dalam retreat dan camp-camp itu? Perhatikanlah kata-kata orang sakit itu. "Saya tidak mempunyai orang untuk menurunkan saya." Kita tidak dapat diselamatkan karena kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan bantuan orang lain. Kita membutuhkan tangan Tuhan dalam diri Yesus Kristus dan dalam diri sesama kita. Yesus tidak memenuhi permintaan orang sakit itu untuk menurunkan ke kolam. Ya Bapa, semoga kami semua dapat menjadi tempat yang menguatkan, menghibur, dan menyembuhkan bagi mereka yang membutuhkan. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.